Halo semua, kita jumpa lagi di channel Ika, Hitung Fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi gerak lurus beraturan. Mari kita mulai. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk gerak lurus, contohnya lari sprint 100 meter, jarak pendek itu lintasannya lurus. Bola yang kita lempar ke atas, lintasannya lurus. Lintasan jalan kereta api itu kebanyakan lintasannya lurus, meskipun ada yang belok ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah lintasan kereta api kebanyakan berbentuk gerak pada lintasan lurus. Kemudian contoh yang lain bisa kita lihat di sini adalah berkendara di jalanan menanjak atau menukik. Jadi tanjakan atau turunan itu biasanya lintasannya lurus ya. Bermain ski pada saat kita meluncur itu biasanya lintasan kita juga lurus. Proses pengereman kendaraan juga lintasannya lurus. Jadi kalau pada saat pengereman kita putar setirnya ke kanan, itu biasanya kendaraannya terpelanting ya, atau slip gitu. Jadi biasanya proses pengereman kendaraan pada lintasan jalan yang lurus. Oke, dalam gerak lurus yang kita akan bahas nanti lebih banyak ke gerak lurus beraturan. Pada video kali ini kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Ada juga gerak lurus yang berubah beraturan. Perbedaannya di mana? Yaitu gerak lurus beraturan yaitu lintasan lurus, kecepatan bendanya, kelajuan bendanya itu tidak berubah, berada pada kecepatan tetap. Sedangkan pada kasus gerak lurus berubah beraturan, ini terjadi pada gerakan yang kecepatannya berubah. Ini akan kita bahas di video berikutnya, GLBB ya. Mari kita lihat pada hitung fisika kali ini, GLB, rumus apa yang akan kita pakai. Jadi pada kasus gerak lurus beraturan, kita akan menggunakan rumus V sama dengan S bagi T. Di mana V ini adalah kelajuan atau speed dari benda tersebut, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu yang dipakai untuk menempuh jarak tersebut. Satuan-satuan yang dapat kita gunakan di sini, kilometer per jam untuk V. Satuan yang lain kita bisa gunakan meter per second. Nanti satuannya kita sesuaikan. Terus di sini ada notes untuk mengubah satuan dari speed dari meter per second ke kilometer per jam. Kita bisa konversi dengan mengali 3,6 dari km per jam ke meter per second. Kita bisa ubah dengan membagi 3,6. Ya. Jadi untuk rumus V sama dengan S per T ini sendiri nanti bisa kita ubah untuk mencari jarak, mencari waktu. Nanti satuannya rumusnya bisa kita ubah-ubah ya. Misalkan seperti ini. Jadi V sama dengan S per T. Jadi untuk mencari S ya, teman-teman bisa bagi T-nya kita pindahin aja menjadi S sama dengan V dikali T. Jadi untuk mencari jarak bisa ubah menjadi S sama dengan V kali T. Lalu kalau untuk mencari T bisa kita ubah menjadi S bagi V. Ini bisa diubah. Berikutnya untuk kasus GLB, kalau ada dua kondisi atau tiga kondisi GLB diberikan, ya, kita bisa gunakan rumus V rata-rata sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi T1 tambah T2 ditambah T3. Ini untuk kasus kalau kita jumpai kasus GLB tetapi ada dua atau tiga kondisi sambung menyambung. Jadi kira-kira ilustrasinya begini. Kalau GLB dalam satu kondisi, mobil ini bergerak dengan speed 10 meter per second dari awal hingga akhir kejadian. Untuk kasus GLB yang kita akan cari rata-rata, ini seperti yang ditampilkan. Jadi pada kondisi pertama V-nya 10 meter per second,
lalu berubah speednya menjadi perjalanannya menggunakan speed 15 meter per second. Jadi di sini akan kita cari V rata-rata. Oke. Berikutnya kita akan melihat 4 contoh penggunaan rumus GLB dalam soal. Kita mulai dengan soal nomor 1. Ada sebuah mobil melaju 36 km per jam, speednya ini, dalam waktu 5 menit. Pertanyaan di sini, hitunglah jarak tempuh mobil. Jarak tempuh S, bisa kita gunakan rumus S sama dengan V dikali T. Jadi, V yang ada di sini adalah 36 km per jam. Waktu tempuh 5 menit. Nah, satuan di sini belum sama ya. Jadi, kilometer per jamnya akan kita ganti menjadi kilometer per jam nggak diganti. 5 menitnya kita ganti menjadi jam. Menit ke jam dibagi 60. Maka 36 dikali 5 dibagi 60 ini bisa kita perkecil menjadi 3 km. Maka di soal nomor 1, jarak tempuh mobilnya adalah 3 km. Kita lihat soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kelajuan atau speed 72 km per jam dalam waktu 9 menit. Berapa meter? Permintaan di soal nomor 2, dia minta jarak tempuh dalam meter ya. Jadi S sama dengan V dikali T. Speednya 72 km per jam dalam waktu 9 menit. Jadi dalam fisika satuan ini perlu disesuaikan. Kilometer per jam. 9 menit kita ganti ke jam bagi 60. 72 dibagi 6 sisa 12. 12 dikali 9 dibagi 10. Satuan yang tersisa kilometer. Karena permintaan di sini diubah ke dalam meter, maka kilometer ke meter kita kali 1000. Maka jawaban soal nomor 2 adalah 10.800 meter. Oke. Kita lihat soal nomor 3. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di depan. Mobil melaju 4 km dalam 20 menit, dilanjutkan menempuh 12 km dalam 30 menit, terakhir menempuh 4 km dalam 10 menit. Jadi di sini ada 3 kasus GLB. Yang pertama, jaraknya 4 km, ditempuh dalam 20 menit, dilanjutkan dengan menempuh jarak 12 km dalam waktu 30 menit, terakhir menempuh 4 km dalam waktu 10 menit. Pertanyaan, hitunglah kelajuan rata-rata mobil. Jadi untuk kasus ini kita gunakan V rata-rata. S1 ditambah S2 ditambah S3 dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3. Maka V rata-ratanya kita masukkan S1-nya 4 km, 12 km, 4 km, waktunya 20 menit, ditambah 30 menit, ditambah 10 menit. Ini akan menjadi 20 km dibagi 60 menit. 60 menit, teman-teman tahu ya, 60 menit itu 1 jam. Maka kelajuan rata-rata di soal ini adalah 20 km per jam. Ya, ini cara kerja soal nomor 3. Kita lihat satu lagi soal terakhir.
Nomor 4. Sebuah mobil melaju 36 km per jam dalam 10 menit. Jadi di sini melajunya dalam 36 km per jam selama 10 menit. Dilanjutkan melaju dengan speed 72 km per jam selama 5 menit. Dan terakhir melaju dengan speed 108 km per jam dalam waktu 15 menit. Pertanyaannya, hitung kelajuan rata-rata. Nah, di sini mencari V rata-rata kita butuh data, yaitu S ditambah S ditambah S dibagi T ditambah T ditambah T. Masalahnya di soal ini kita nggak tahu S1 jaraknya. Jadi kita akan hitung dulu satu-satu nilai S-nya. Nah, ini S1-nya kita cari dulu. S1 sama dengan V1 dikali T1. 36 km per jam. T-nya diganti ke jam. Jadi 10 menit kita bagi 60. Maka ini dapat S1 6 km. Jadi S1 ini udah dapat ya, 6 km. Lalu kita cari lagi nilai S2. V2 dikali T2. V2-nya 72 km per jam. 5 menit kita ganti ke jam ya. Satuannya harus kita samakan dulu ke jam. Menit ke jam dibagi 60. Oke. Nanti di sini dapat 12 dikali 5, 60 dibagi 10. S2-nya kita dapat sekarang 6 km. Oke. Selanjutnya untuk data ketiga kita juga harus cari S-nya. S3. V3 dikali T3. V3-nya 108 km per jam. T3 15 menit kita ganti ke jam bagi 60. Ya, 15 dibagi 60 1/4. 108 dibagi 4 27 km. Maka kita dapat S3 di sini 27 km ya. T dari masing-masing waktu kita tambahkan 10 menit ditambah 5 menit ditambah 15 menit. Semuanya adalah digabung menjadi 30 menit. Maka V rata-ratanya akan kita peroleh adalah 6 tambah 6, 12 ditambah 27. 12 ditambah 27 dibagi setengah jam. Ya, setengah jam. 30 menit setengah jam ya. Ini akan kita dapat 39 km dibagi setengah. Nanti hasilnya adalah 78 km per jam. Nah, ini cara kerja untuk mendapatkan V rata-rata. Oke. Sekian untuk pembahasan
materi gerak lurus beraturan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jika videonya bermanfaat, silakan like, subscribe, sharing ke teman-teman. Sampai jumpa. Salam Hika, hitung fisika. Bye.